Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyimulasikan subnet kelas A. Pertama masuk ke end devices, lalu pilih komputer, lalu isi komputernya, lalu ke network devices dan switch, dan masukkan switchnya. Nah, karena ini kelas A, yaitu saya menggunakan IP address 96.90/25. Nah, untuk network ID pasti IP awalnya yaitu 96.90.9.0. Untuk range IP dan broadcast kita harus tahu jumlah binarnya. Karena ini 125, maka satu oktetnya kan 8 binar, yaitu kita isi angka 1 sampai jumlahnya 25. Berarti satu oktet kan 8, berarti seperti ini. Satu ini totalnya udah 25. Lalu untuk menjadikan full yaitu diberi angka 0. Nah, jika ini semua dihitung maka hasilnya yaitu 128. Angka 256 dikurangi 128 yaitu hasilnya 128. Nah, subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Nah, range IP-nya yaitu di antara jumlahnya yaitu 128. Berarti dari 0 sampai 127 karena hasilnya 128. Yaitu berarti range IP-nya itu 96.90.9.1 sampai dengan 96.90.9.126. Nah, untuk broadcastnya itu yaitu 96.90.9.127. Nah, lebih gampangnya ini kita copy saja terlebih dahulu. Nah, kita masukkan ke sini. Diklik komputernya, lalu ke desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address, ini diganti 1, terbebas. Yang penting isinya dari range IP. Lalu untuk subnet max yaitu 255.255.255.128. Lakukan ini ke komputer selanjutnya juga. Lalu diganti ini 2, lalu ini 255.128. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan ke subnet network kedua, yaitu lebih gampangnya ini di copy saja, lalu dipindah ke sini, ini dipindah ke sini. Nah, ini kita hanya mengganti angka belakangnya saja. Nah, untuk subnet kedua ini di copy saja, lalu kita masukkan baru. Nah, untuk subnet keduanya yaitu lanjutan dari 127, berarti ini diganti jadi 128. Ini network ID juga 128. Ini 129 sampai dengan 254. Ini broadcastnya juga diganti 255 karena nilai maksimal dari sebuah IP yaitu 255. Setelah itu kita ganti saja di IP configuration di 128. Maaf, 129. Ini seperti tadi 255, 128, 29. Ini sama juga, tinggal diganti saja jadi 130. Ini jadi 131.
Setelah ini kita sambungkan ini semua menggunakan router, yaitu pilih yang 1841, lalu konekkan mereka pakai connection, lalu auto yang gambar listrik ini tinggal pencet gini aja. Nah, untuk mengetes apakah ini nyambung dengan ini, kita harus lakukan ping dulu, tapi kita tunggu sampai kabelnya ini warna hijau. Kalau warna merah masih belum tersambung intinya. Selagi menunggu, kita tentukan routernya dulu. Jadi untuk router kita masukkan range IP terakhirnya saja, yaitu ini yang untuk subnet yang kiri, yaitu angka terakhir dari IP-nya, yaitu 96.90.9126 ini. Kita copy saja. Nah, untuk yang kanan, untuk yang subnet mask kedua, kita masukkan diganti menjadi 254. Nah, untuk mengetes ini kita masuk ke diklik komputernya, masuk ke desktop lagi, ke command prompt, lalu kita ping 96.90.9 yang di satu networknya ini, berarti antara kedua dan ketiga, karena kita di komputer yang menggunakan 96.90.91. Misalnya contohnya 2. Jika muncul seperti ini, maka komputer 0 dan komputer PC 1 ini tersambung. Setelah selesai, kita sambungkan ke router. Untuk router kan sudah ditentukan IP-nya apa, yaitu 126 dan 254. Ini caranya diklik, pencet config, lalu ke fase ethernet 1 dimasukkan, lalu subnet mask sama semua, yaitu 255, 128. Kita tekan on, lalu yang ini sama diganti 254, ini sama, langsung otomatis langsung diklik on. Setelah diklik on, kita tunggu dulu sampai warna ini jadi hijau dua-duanya. Selagi menunggu, kita nulis dulu ini biar gampang diingat. Setelah itu kita mencoba tes koneksi dari network pertama ke network kedua, yaitu caranya di ping untuk menyambungkan network 1 dan network kedua, kita harus memasukkan subnet mask gateway-nya dulu, yaitu ke desktop IP configuration, lalu ke default gateway-nya kita masukkan default gateway yang ada di router, yaitu ini. Sama, lakukan sama seperti yang tadi di komputer selanjutnya, tinggal diganti saja, ini di copy biar lebih gampang. Ini masukkan. Setelah itu kita mengetes koneksi, yaitu dengan cara sama, command prompt ping dan memasukkan salah satu dari ketiga komputer ini, yaitu kita coba ke PC 01 dulu, 96.90.129. Nah, pertama muncul request timeout nggak apa-apa, cuma yang penting hasil selanjutnya itu berarti masih awal-awal aja. Kita coba ke network yang PC 11, lalu untuk melihat simulasi apakah pertukaran data bisa, yaitu klik ini simulation mode, lalu pencet PDU ini, diklik ke sini
terus lalu tujuannya bebas. Sama seperti ini yang kedua, ini saya jadikan ke PC 01 semua. Lalu untuk melihat simulasinya itu capture forward gini, seperti ini. Nah, data ditransfer ke switch, lalu data ditransfer ke router secara gantian, lalu data terkirim ke PC 0. Lalu pesan keduanya juga langsung dia kembali ke switch 1. Untuk pesan keduanya dia baru sampai ke PC 01, langsung kembali ke router, kembali ke switch, kembali ke router, lalu kembali ke komputer asal. Itu aja. Nah, setelah itu kita menambahkan wireless. Pertama, kita menambahkan access point untuk menyambungkan perangkat wireless seperti HP dan laptop. Pertama, masuk ke network devices, wireless devices, cari yang pertama ini, dimasukkan, lalu kita sambungkan. Nah, untuk menyeting kita masuk ke port 1, langsung ganti nama WiFi, misalnya Jarcom. Nah, untuk authentication cari yang WPA2 PSK, lalu kasih passwordnya itu yaitu Jarcom.dat. Password sini password, SSID nama WiFi. Lalu kita masuk ke end devices, ke smart devices di sini, lalu diklik. Nah, ini kita pencet config, pencet HP-nya dulu, terus config ke wireless. Ini masukkan nama WiFi-nya yaitu Jarcom dengan J besar, lalu ke WPA2 PSK, yaitu masukkan passwordnya yaitu Jarcom.dat. Lalu tunggu sebentar. Nah, maka ini sudah terhubung. Nah, untuk laptop juga bisa, yaitu ini laptop sebelahnya komputer, diklik aja, terus diklik dulu. Karena ini laptop masih belum ada wirelessnya, kita matikan dulu dengan cara ini, yang di bawah lingkaran ini kuning, diklik. Ini laptopnya mati. Ini digeser ke sini, dibuang. Ya, ini tadi tuh port LAN-nya. Lalu masukkan ini wireless. Lalu nyalakan lagi. Lalu kita ke config wireless. Ini masukkan Jarcom. Ini masukkan Jarcom.dat. Di close, ditunggu. Nah, maka akan tersambung. Ini kita juga bisa melakukan server. Masukkan server sebelahnya laptop, koneksikan, lalu klik masuk ke services DHCP. Lalu untuk mengonfigurasi server kita ke desktop, IP configuration, lalu kita isi IP-nya ini bebas, asalkan di antara range IP-nya misalkan 10. Untuk tapi memang sama, yaitu 255.255.128. Untuk default gateway sama seperti router tadi, 96. Lalu kita pencet service DHCP. Lalu isi default gateway-nya seperti router tadi, yaitu 96.190.9.126. Lalu ini pencet 1. Lalu apa yang kita lakukan yaitu chat on, lalu save. Maka maksimum number of user ini akan otomatis terisi. Lalu kita close. Nah, kita ambil contoh yang PC 0. Untuk IP configuration, kita pencet DHCP-nya. Kalau misalnya DHCP request successful, maka servernya berhasil.